Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Khairunisa dari kelas 5B Tarjamah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS Morfologi Arab. Yang pertama, apa perbedaan antara morf, allomorf, morfem, dan morfemis? Berikan contoh dalam bahasa Arab. Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna. Contohnya seperti al-ilmu di sini dapat dipisah menjadi dua, yaitu al dan ilmu. Al di sini adalah morfem terikat. Morfem terikat itu ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak mempunyai makna kecuali berdampingan dengan morfem yang lainnya. Dan al-ilmu di sini ialah sebagai morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri tanpa bergandengan dengan morfem yang lainnya karena dia sudah mempunyai makna. Yang kedua ada allomorf. Allomorf adalah anggota morfem yang sama yang variasi bentuknya disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Contohnya seperti al-ilmu, ar-rahmanu. Ar-rahmanu di sini tidak bisa dibaca al-rahmanu karena dia terpengaruh oleh lingkungan yang dimasukinya, yaitu huruf ro yang harus dibaca ar-rahmanu. Yang ketiga ada morf. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dan hubungan keanggotaannya terhadap suatu morfem. Contohnya seperti ar-rahman, dan al-ilmu. Al di sini masih tanda tanya apakah dibaca ar-rahman atau al-rahman. Morf adalah satuan terkecil morfem yang belum diketahui statusnya dan hubungan keanggotaannya terhadap morfemnya. Contohnya seperti al. Al di sini jika dihubungkan dengan morfem ilmu dan rohmanu, al di sini belum jelas diketahui statusnya apakah dibaca al atau ar. Oleh karena itu diketahui dengan adanya allomorf yang ar-rahman di sini harus dibaca dengan ar-rahmanu dan ilmu harus dibaca dengan al-ilmu. Yang selanjutnya ada morfemis. Morfemis adalah perubahan makna gramatika atas leksem yang diulang sehingga terjadi satuan yang berstatus kata. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungan morfologi dengan ilmu linguistik lainnya dan berikan contohnya dalam bahasa Arab. Yaitu hubungan ilmu morfologi dengan fonologi. Kaitan morfologi dengan fonologi di mana adanya kajian tentang morfonologi, yakni ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem yang disebabkan proses morfologi. Contohnya seperti dalam wajan ifta'ala. Jika konsonan pertama yang mengikuti ifta'ala berupa konsonan da, za, dan za, maka konsonan ta atau konsonan tambahan pada ifta'ala yang terletak sesudah konsonan-konsonan tersebut harus diubah dengan konsonan da demi memudahkan mengucapkannya. Diubahnya konsonan ta dengan konsonan da karena dekatnya artikulator keduanya. Contohnya idro'a asalnya idtaro'a, idkaro asalnya idtakaro, dan izdajaro asalnya iztajaro. Dan pertanyaan selanjutnya ialah ada setidaknya beberapa hal kontrastif antara morfologi bahasa Arab dengan Indonesia. Sebutkan 5 hal saja dan berikan masing-masing contoh dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama, perbedaan antara morfologi Arab dan morfologi Indonesia yaitu terletak pada tataran. Yang pertama, perbedaan morfologi Arab dengan morfologi Indonesia terletak pada kala. Kala merupakan salah satu cara untuk menyatakan temporal diektis melalui perubahan kategori gramatikal verba berdasarkan waktu.
Perbedaan kala dalam morfologi Arab dan morfologi Indonesia yaitu terletak pada jika dalam bahasa Indonesia masing-masing kala terdapat tambahan keterangan waktu seperti sudah, telah, akan, beberapa saat lalu, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Arab, kala tersebut sudah tersimpan dalam kosakata yang digunakan seperti fa'ala, telah bekerja, yaf'ulu, sedang bekerja, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada kata, jika dalam morfologi Indonesia kata benda tidak membedakan jenis kata dan jumlahnya. Sedangkan dalam morfologi Arab, hal tersebut sangat diperhatikan. Seperti kalau dalam bahasa Arab, mufrad, kata selanjutnya harus mufrad. Jika kata sebelumnya mu'annas, kata selanjutnya harus mu'annas jika kedudukannya sebagai sifat. Dan selanjutnya dalam morfologi Indonesia, kata dasar atau kata benda minimal terdiri dari 2 suku kata. Contohnya seperti pulpen. Sedangkan dalam morfologi Arab, kata dasar atau kata benda terdiri dari minimal 3 huruf. Contohnya seperti kolamun. Perbedaan selanjutnya, jika dalam morfologi Indonesia, perubahan yang terjadi pada subjek tidak diikuti oleh perubahan pada kata kerjanya. Sedangkan pada morfologi Arab, jika terjadi perubahan pada fi'il, maka diikuti perubahan pada fa'ilnya atau subjeknya. Pertanyaan selanjutnya ada, sebutkan partikel-partikel dalam bahasa Arab yang bisa masuk dalam nomina dan perba. Berikan masing-masing contoh. Yang bisa dimasuki isim dan fi'il atau verba dan nomina yaitu ada huruf atop dan huruf istifham. Huruf atop di sini contohnya seperti wa, thumma, dan lain sebagainya. Dan huruf istifham seperti hal, kaifa, an, aina, mata. Contohnya seperti contoh huruf yang bisa dimasuki oleh isim dan fi'il atau nomina dan perba yaitu hal aqra'u 'alaiha minkas salam. Hal di sini adalah isim istifham yang dimana bisa dimasuki oleh isim ataupun fi'il, nomina atau verba. Yang selanjutnya pertanyaan terakhir. Apa yang kalian ketahui dengan i'lal, bagaimana kaidah-kaidahnya, dan berikan contohnya dalam bahasa Arab. I'lal adalah ilmu tata bahasa yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat seperti wawu, alif, dan ya supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya. Dan kaidah-kaidahnya seperti contohnya dalam tasrif fi'il mudha'af, yaitu dalam farro. Farro asluhu faroro ala wazni fa'ala sukinatir ro'ul ula fasoro farro thumma undigimatir ro'ul ula ila thaniyati fasoro farro. Dan yang selanjutnya kaidah i'lal dalam fi'il misal. Dalam fi'il wasaba yathibu, yaitu yathibu asluhu yausibu ala wazni yaf'ilu khulifatil wawu liwuqu'iha bainal fathati wal kasrati fil mudhari'i fasara yathibu wa kada ila akhirih. Selanjutnya kaidah i'lal dalam fi'il azwab, yaitu dalam ba'a asluhu baya'a ala wazni fa'ala qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha fasara ba'a wa kadza ila ba'ata. Selanjutnya kaidah i'lal dalam roma dalam fi'il nakis, yaitu dalam roma asluhu romaya ala wazni fa'ala qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha fasara roma wa kada ila romata. Selanjutnya kaidah i'lal dalam fi'il mu'tal, yaitu yaki asluhu yauqiu ala wazni yaf'ilu
Khudifatil wawu liwuqu'iha baina fathati harfi mudhara'ati wal kasrati yaqiyu sukinatil ya'u li istiqalil dhammati 'alaiha fasara yaqi. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan opini saya mengenai tema nomina berdasarkan komponen akhir dan kejelasan maksudnya. Nomina berdasarkan komponen akhir dibagi menjadi dua, ada sahih akhir dan ghair sahih akhir. Nomina sahih akhir yaitu isim mu'rab selain isim mankus, isim mamdud, dan isim maksur, yaitu diantaranya ada isim mufrad, isim mutsanna, jama' muannas salim, jama' mudzakkar salim, jama' taksir, asmaul khamsah, dan ismul ladzi la yansharif. Yang pertama, ada isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal. Seperti contohnya waladun, qalamun. Dan yang kedua, ada isim mutsanna. Isim mutsanna yaitu isim yang bermakna dua. Contohnya muslimani, muslimaini, muslimaini. Apa ditambah alif nun dan ada yang ditambah ya nun? Karena alif nun jika kedudukannya menjadi marfu, sedangkan ditambah ya nun ketika kedudukannya menjadi mansub atau majrur. Adapun yang ketiga yaitu ada jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim ialah isim yang bermakna banyak tetapi laki-laki, kedudukannya sebagai laki-laki atau muzakkar. Contohnya muslimuna, muslimina, muslimina. Ditambah wawu nun jika kedudukannya sebagai marfu, ditambah ya nun jika kedudukannya sebagai mansub dan majrur. Selanjutnya ada jama' muannas salim. Jama' muannas salim ialah isim yang bermakna banyak akan tetapi dia perempuan atau muannas. Biasanya ditambah dengan ta marbutoh. Seperti contohnya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Ditambah alif dan ta dan berharokat dhammah ketika kedudukannya sebagai marfu. Ditambah alif dan ta dengan harokat dhammah jika kedudukannya sebagai marfu, dan ditambah alif ta dan kasroh jika kedudukannya sebagai mansub dan majrur. Selanjutnya ada jama' taksir. Jama' taksir contohnya seperti auladun, aulad, dan auladin. Harokat akhirnya dhammah apabila kedudukannya sebagai marfu, dan harokat fathah apabila kedudukannya sebagai mansub, dan harokat kasroh apabila kedudukannya sebagai majrur. Selanjutnya ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim yang 5, seperti abu, ahu, dan yang lainnya. Contohnya seperti abuka, abaka, abika. Akhirnya wawu apabila kedudukannya sebagai marfu, ditambah alif apabila kedudukannya sebagai mansub, dan ditambah ya apabila kedudukannya sebagai majrur. Yang terakhir ada ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif adalah isim yang tidak bisa ditasrifkan. Contohnya seperti Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Harokat akhirnya dhammah apabila kedudukannya sebagai marfu, dan harokat akhirnya fathah apabila kedudukannya sebagai mansub dan majrur. Dan yang selanjutnya ada ghair sahih akhir. Ada 3. Yang pertama ada isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Dan yang kedua ada isim maksur. Isim maksur adalah isim yang memiliki huruf akhir berupa ya, dan sebelum ya berharokat kasroh seperti al-qadhi. Adapun yang ketiga adalah isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang huruf akhirnya berupa hamzah, dan sebelum hamzah terdapat zaidah atau alif tambahan seperti hamraun. Selanjutnya ada nomina berdasarkan kejelasan maksudnya. Dibagi menjadi 2, ada isim ma'rifat dan isim nakiroh. Yang pertama ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang khusus, diantaranya ada 7. Yang pertama ada isim domir. Yang kedua ada isim alam.
Yang ketiga ada isim isyarah. Yang keempat ada isim mausul. Yang kelima isim dengan alif lam. Yang keenam ada mudhof kepada isim ma'rifat. Dan yang ketujuh ada munada maksud. Yang pertama yaitu isim domir. Isim domir itu seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan yang kedua ada isim alam. Isim alam itu adalah nama, baik nama orang, nama tempat, dan yang lainnya. Seperti contohnya Muhammadun, Masjidun. Ketiga ada isim isyarah. Isim isyarah ialah isim yang menunjukkan sesuatu dengan isyarat. Contohnya seperti hada, hadani, tilka, ulaika, dalika, dan yang lainnya. Yang keempat ada isim mausul. Isim mausul ialah kata penghubung dalam bahasa Arab. Contohnya seperti alladzi, allati, alladani, latani, dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima ada isim menggunakan alif lam, yaitu isim yang menggunakan alif lam pasti termasuk isim ma'rifat. Contohnya seperti al-waladu, al-ustadu, dan yang lainnya. Selanjutnya yang keenam ada mudhof kepada isim ma'rifat. Mudhof itu ialah disandarkan kepada isim ma'rifat. Contohnya seperti daftaruka. Kak di sini adalah domir. Dan domir di sini adalah isim ma'rifat. Maka daftaru di sini kedudukannya sebagai isim ma'rifat karena telah disandarkan kepada isim ma'rifat. Dan yang terakhir ada munada maksud. Munada maksud adalah isim panggilan yang jelas maksudnya. Seperti ya ustad. Ustad di sini yang awalnya umum atau isim nakiroh, karena ada ya di sini munada maksud menyebabkan dia kedudukannya menjadi isim ma'rifat. Selanjutnya ada isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang masih umum, yang dimana ciri isimnya ialah biasa berharokat tanwin atau selain dari ketujuh tadi isim ma'rifat. Itu biasanya termasuk isim nakiroh. Contohnya seperti waladun, kolamun, ustadun, dan yang lain sebagainya. Dan sekian dari saya. Ini saya mengenai tema nomina berdasarkan komponen akhir dan kejelasan maksudnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.